Arya. Oke. Selamat malam teman-teman. Jadi hari ini nama aku Stefani. Aku bakal aku bakal sharing sedikit. Kita bakal diskusi hari ini tentang pendekatan tubuh pada wanita. Jadi kurang lebih kita akan bahas selama 1 jam ini. Ntar ada diskusinya juga, ada penjelasannya juga. Jadi kalau misalnya ada yang bingung, boleh langsung tanya aja nanti. Oke, kita mulai ya. Oke. Oke, jadi kita akan membahas tentang tubuh wanita. Oke, tubuh wanita sendiri di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada yang fisiologis dan ada yang patologis. Nah, fisiologis itu yang seperti apa kondisi-kondisi tubuh seperti apa yang bisa kita katakan sebagai tubuh yang fisiologis. Jadi di sini aku akan jelasin sedikit. Yang pertama itu yang kita bisa bilang dia fisiologis itu adalah cairan tubuh yang sifatnya itu jernih, kemudian yang warnanya agak keputihan boleh, dan juga dia syaratnya harus tidak berbau. Oke. Jadi ketika kalau kita tanya ke pasien, Bu, keputihannya seperti apa? Misalnya dia bilang, oh jernih dok keputihannya, terus warnanya agak sedikit putih, kemudian dia tidak berbau. Kita bisa pikirkan ini tuh ke fisiologis, belum tentu dia tuh adalah tubuh yang patologis, yang bermasalah gitu, patologis ya. Kemudian dari pH-nya juga, pH-nya itu biasanya 4 sampai 4,5. Itu adalah tubuh yang fisiologis. Oke. Kemudian biasanya itu terdiri atas flora-flora normal. Nah, flora normal apa biasanya yang ada pada tubuh wanita, yaitu Lactobacillus. Oke. Nah, Lactobacillus ini dia itu akan memproduksi yang namanya asam laktat atau lactic acid. Asam laktat, oke. Nah, asam laktat ini dia itu akan mempertahankan supaya pH di dalam keputihan tersebut akan tetap 4 sampai 4,5 karena ada si asam laktat ini. Jadi selama Lactobacillus tetap ada, tetap bagus, dia itu akan mempertahankan supaya pH-nya itu 4 sampai 4,5 karena adanya asam laktat gitu ya. Oke. Nah, tubuh fisiologis ini sendiri juga dipengaruhi oleh estrogen. Jadi biasanya jumlahnya itu bisa bervariasi, kadang sedikit, kadang juga banyak. Nah, jumlahnya ini dipengaruhi oleh estrogen. Jadi ketika tubuh menghasilkan estrogen yang cukup banyak, aku tulis di sini aja ya, dipengaruhi oleh estrogen. Nah, ketika tubuh menghasilkan estrogen yang meningkat, misalnya contohnya itu pada saat hamil, atau misalnya pada saat-saat masa yang dia lagi subur, atau dia lagi mengkonsumsi oral kontraseptif atau KB oral, itu biasanya dia itu akan menghasilkan tubuh yang lebih banyak daripada biasanya gitu. Jadi dia akan meningkat kalau misalnya ada pengaruh terhadap estrogen. Nah, nanti kalau misalnya ada pasien datang, misalnya usianya sudah menopause, kemudian dia datang dengan adanya keputihan yang cukup banyak. Walaupun keputihannya jernih, tidak berbau dengan pH yang 4 sampai 4,5, kita harus pikirkan nih bahwa ini tuh ke arah keganasan misalnya karena pada usia-usia yang menopause dia tuh sudah tidak menghasilkan estrogen lagi, jadinya ya kita bisa pikirkan ini ke arah keganasan gitu. Kalau misalnya pasien-pasien yang datang dengan keputihan pada usia-usia yang sudah menopause gitu ya. Oke, kemudian kita akan lanjut ke yang kedua. Yang pertama ada fisiologis, yang kedua adalah tubuh yang patologis. Tubuh yang patologis ini kita bagi menjadi 2. Yang pertama adalah yang tanpa melalui hubungan seksual. Jadinya terjadi keputihan tanpa adanya hubungan seksual. Jadi bukan sexually transmitted disease. Yang kedua adalah di sini adalah melalui hubungan seksual atau yang sexually transmitted disease. Jadi kita akan bagi menjadi 2 di sini ya. Oke. Jadi yang tanpa melalui hubungan seksual itu ada 2. Yang pertama adalah bacterial vaginosis. Oke. Yang kedua adalah candidiasis vulvovaginalis. Sedangkan yang melalui hubungan seksual atau yang biasa kita sebut dengan IMS, di sini dibagi menjadi 3, yaitu ada cervicitis gonococcus, ada juga trichomoniasis, dan juga ada chlamydiasis. Jadi kita akan bagi menjadi 2 di dalam diskusi hari ini gitu ya. Oke. Yang pertama yaitu adalah bacterial vaginosis. Nah, bacterial vaginosis ini etiologinya itu secara spesifik kita masih belum ketahui. Jadi karena apa? Tapi yang diketahui itu adalah adanya perubahan dari ekosistem.
mikrobiologis vagina gitu. Tadi udah aku jelasin bahwa flora normal yang di vagina ini kebanyakan diisi oleh namanya Lactobacillus. Oke. Jadi Lactobacillus ini adalah flora normal yang banyak di dalam vagina. Tapi ketika adanya alterasi, adanya perubahan dari ekosistem, Lactobacillusnya itu menjadi berkurang sehingga flora normal dan juga bakteri komensal di dalam vagina itu menjadi tidak seimbang. Jadi meningkatnya lah bakteri-bakteri komensal, misalnya seperti Gardnerella vaginalis atau Mycoplasma hominis, dan Lactobacillus itu menjadi berkurang di sini, sehingga menyebabkan adanya keputihan yang disebabkan gitu oleh hal tersebut, oleh ketidakseimbangan tersebut. Nah, faktor resiko apa sih yang bisa menyebabkan dari bakterial vaginosis? Jadi kan tadi kita ketahui ya, bakterial vaginosis itu bukan sebuah infeksi menular seksual. Jadi dia itu ada faktor resiko yang dapat menyebabkan terjadinya bakterial vaginosis. Yang paling utama, yang paling sering terjadi, biasanya kita tanyakan kepada pasien-pasien itu adalah bakterial vaginosis yang terjadi akibat adanya pencucian vagina atau douching. Jadi di sini kalau misalnya kita boleh tanya riwayat ke pasien, misalnya, "Ibu, apakah Ibu menggunakan cairan penyuci vagina?" Itu seringkali terjadi di orang-orang awam karena banyak nonton iklan dan lain-lain gitu. Jadi pencucian vagina ini dapat menyebabkan adanya perubahan daripada flora normal yang seharusnya si Lactobacillus itu mempunyai kemampuan untuk membersihkan dirinya sendiri, membersihkan dinding vaginanya sendiri. Tapi ketika kita bantu dengan alat sabun pencuci vagina, dia itu menjadi teralterasi sehingga bakteri-bakteri komensal itu jadi tumbuh lebih banyak gitu, menyebabkan adanya keputihan. Selain itu faktor-faktor resiko lainnya misalnya seperti hubungan seks pada usia dini, kemudian banyak pasangan juga meningkatkan adanya perubahan dari ekosistem tersebut. Bisa juga karena merokok, kehamilan, penggunaan alat KB, lalu berendam saat mandi, dan penggunaan toilet bidet atau yang toilet yang semprotan toilet itu. Itu bisa menyebabkan adanya kemungkinan peningkatan dari faktor resiko bakterial vaginosis gitu ya. Oke. Oke, selanjutnya, jadi apa sih manifestasi klinis dari bakterial vaginosis? Nah, biasanya ini umumnya pasien tuh tidak ada gejala untuk bakterial vaginosis. Jadi seringkali mereka tuh justru merasakan asimptomatik. Tapi yang mereka lihat itu adalah adanya duh vagina. Nah, duh vagina ini cukup khas ya pada bakterial vaginosis. Duh vagina atau keputihannya itu biasanya khas berwarna putih keabu-abuan dan ini nih yang khas adalah fishy odor. Jadi biasanya dia tuh pasien datang dan mempunyai keluhan yaitu baunya itu seperti bau amis gitu, fishy like odor. Jadi baunya keputihan yang banyak berwarna putih keabu-abuan dan juga berbau amis. Itu adalah ciri khas daripada bakterial vaginosis ya. Kemudian pH-nya sendiri itu masih di atas sama dengan 4,5 di sini. Oke. Oke, nah kita bisa mendiagnosis dari bakterial vaginosis itu menggunakan satu kriteria yang disebut sebagai Amsel kriteria. Di sini ada 4 poin daripada Amsel kriteria, tapi 3 dari keempat poin ini aja sudah terpenuhi, kita sudah bisa mendiagnosis ini sebagai bakterial vaginosis. Oke, yang pertama adalah tadi tubuhnya berwarna putih keabu-abuan. Jadi ketika pasien mengatakan bahwa ada keputihan yang cukup banyak dengan warnanya putih keabu-abuan, oke, ini satu poin. Yang poin kedua adalah whiff test. Nah, whiff test itu apa? Whiff test itu adalah ketika kita mengambil tubuh pasien, kita ambil tubuh pasien ke kaca preparat, kemudian kita teteskan dengan KOH 10% gitu, kita teteskan, kemudian kita cium baunya apakah ada bau-bau amis. Ketika dia ada bau amis, kita bisa mengatakan bahwa whiff testnya positif, aminnya positif gitu. Kemudian ketika kita tes juga pH-nya, dia itu lebih dari 4,5, kita bisa mengatakan bahwa itu adalah satu poin juga dari Amsel kriteria sudah terpenuhi. Kemudian kita juga dapat melihat clue cells yang lebih dari 20%. Jadi salah 3 dari 4 saja sudah terpenuhi dari Amsel kriteria ini, kita bisa mendiagnosis itu sebagai bakterial vaginosis. Oke. Nah, di sini. Jadi pertama, kita akan melihat duh tubuhnya dulu. Di sini duh tubuhnya terlihat seperti putih keabu-abuan. Ya, ini adalah satu poin dari Amsel kriteria. Kemudian kita tes pH-nya. Kalau pH lebih dari 4,5 itu 2 poin dari Amsel kriteria. Yang ketiga adalah kita lihat clue cells. Di sini adalah clue cells, bisa lihat. Nah,
Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat dari sini yang bawah, clue cells itu apa sih sebenarnya? Clue cells itu adalah sel-sel epitel vagina yang dikelilingi oleh bakteri-bakteri. Jadi ini sel-sel normal epitel vagina seperti ini. Kemudian ketika ada bakteri-bakteri yang menempel di sel-sel vagina tersebut, dia itu akan berubah menjadi seperti ini bentuknya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai clue cells. Jadi inilah yang kita cari. Kalau dia lebih dari 20%, jumlahnya itu sudah 1 poin yang bisa kita masukkan ke dalam AMSAL kriteria gitu ya. Kemudian poin yang terakhir adalah tadi yang with test positif. Jadi ketika kita masukkan tubuhnya ke kecap preparat, teteskan dengan KOH, lalu kita cium ada fish like amine odor, itu kita bisa sebutkan 1 poin, yaitu dia with testnya positif, gitu ya. Nanti untuk tata laksananya akan aku taruh di belakang ya. Kita bahas dulu ini ya tentang penyakit-penyakitnya gitu. Oke, yang kedua yang kita akan masuk adalah ke trichomoniasis. Ini merupakan penyakit infeksi menular seksual. Jadi tadi bukan infeksi menular seksual, trichomoniasis adalah sebuah infeksi menular seksual. Oke. Jadi trichomoniasis ini merupakan infeksi dari protozoa yang disebabkan oleh Trichomonas vaginalis. Jadi bentuk-bentuknya seperti ini yang berflagel gitu. Pokoknya protozoa yang berflagel itu kita bisa sebut sebagai Trichomonas vaginalis yang kayak gini bentuknya ya. Nah, transmisinya sendiri itu tuh utamanya itu dia adalah hubungan seksual. Jadi makanya dia disebut sebagai infeksi menular seksual. Tapi tadi dari beberapa sumber yang aku baca juga dikatakan bisa sebenarnya non seksual walaupun sangat sedikit. Jadi misalnya ditemukan pada kursi toilet duduk gitu bisa bertahan sampai 45 menit gitu dan itu bisa menyebar dari orang ke orang. Walaupun sangat jarang sekali kasusnya ditemukan gitu. Kemudian juga ditemukan adanya transmisi dari perinatal dan itu juga sangat jarang. Paling utama adalah dari hubungan seksual. Oke, dari manifestasi klinisnya sendiri, biasa duhnya itu kalau di soal-soal itu sangat khas. Duhnya itu bakal dikatakan banyak, purulen, kemudian kuning kehijauan, ada berbusa atau frothy, kemudian juga baunya itu biasa tidak sedap. Jadi biasanya kalau di soal ataupun kalian ketemu di pasien gitu ya, biasanya dikatakan bahwa kuning kehijauan, purulen, kemudian berbau busuk